Lalu apa positifnya trading altcoin? Ada banyak ya sisi positifnya. Pertama ini adalah tingkat keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada Bitcoin ya. Jadi potential gain-nya ini jauh lebih tinggi altcoin. Kenapa? Karena altcoin ini kapitalisasi pasarnya itu jauh lebih kecil daripada Bitcoin. Apa itu kapitalisasi pasar? Jadi kapitalisasi pasar itu adalah perkalian antara supply coin yang beredar atau supply aset yang beredar dikalikan dengan harga. Bitcoin ini sudah sangat tinggi kapitalisasi pasarnya ya. Jadi dari belasan tahun yang lalu udah banyak orang yang memasukkan ya uang mereka, fiat mereka ke dalam Bitcoin ya. Jadi analoginya bulat-bulat ini uang ya. Sehingga ya kapitalisasi pasar dari Bitcoin ini sangatlah tinggi. Apa yang terjadi ketika udah banyak orang yang memasukkan uang ke dalam Bitcoin ini ya? Jadi untuk dia bisa lebih naik tinggi lagi, ini dibutuhkan ya uang yang lebih banyak lagi untuk masuk ke dalam market dari Bitcoin. Itulah kenapa kapitalisasi pasar Bitcoin yang sangat besar ini menyebabkan potential gain atau kenaikan harga dari Bitcoin ini relatif lebih kecil dibandingkan altcoin. Kenapa altcoin di sini bisa naiknya tinggi? Karena baru sedikit orang yang berinvestasi di sini, ya. Ilustrasinya seperti ini, sehingga untuk menaikkan harga altcoin lebih tinggi lagi, ini dibutuhkan uang yang jauh lebih sedikit, ya, yang masuk ke dalam sini untuk membuat harganya ini naik berkali-kali lipat. Jadi kalau kita ngomong ya safe to say Bitcoin ini naiknya puluhan persen ya di dalam satu range ketika market ini bullish ya Bitcoin mentok 30-an persen. Tapi altcoin ini bisa naiknya ini 300%. Itulah kenapa banyak orang yang bilang kalau altcoin itu adalah leverage dari Bitcoin. Karena kenaikan altcoin ini jauh lebih tinggi daripada Bitcoin. Tapi ingat, keuntungan selalu berbanding lurus dengan potensi kerugian. Ya. Jadi kalau Bitcoin ini mungkin kadang koreksinya 10% ya. Ini altcoin ini koreksinya bisa sampai 70 atau 80% ya. Jadi lebih dari setengah ya uang teman-teman bisa hilang ketika teman-teman trading dengan altcoin ini. Kenapa kok bisa hilang uangnya? Karena ketika uangnya ini dihapus dari peredaran, ya, harganya ini jauh lebih turun. Ya. Sementara kalau Bitcoin ini uangnya dihapus dari peredaran, ya, ini dia turunnya kecil, teman-teman. Ya. Itulah kenapa downside dari Bitcoin ini jauh lebih kecil daripada altcoin. Tapi selalu ada risiko yang sebanding dengan tingkat keuntungan. Itulah kenapa trading altcoin di tahun 2024 ini membutuhkan ekspertis khusus. Kenapa butuh ekspertis khusus? Kalau zaman dulu ya teman-teman di tahun 2018 let's say, ini trading altcoin ini jauh lebih mudah daripada sekarang. Karena ada sedikit altcoinnya ya. Tapi sekarang ya di tahun 2024 ini altcoinnya ini jauh lebih banyak ya. Bahkan yang terdaftar itu ada puluhan ribu. Itulah kenapa untuk memilih ya satu atau dua dari puluhan ribu pilihan ini membutuhkan suatu ekspertis khusus. Itulah kenapa ada yang namanya paradox of choice ya, karena terlalu banyak pilihannya. Sementara kalau teman-teman ya di tahun 2018 itu pilih apapun. Ya, saya bilang hampir pilih apapun. Kamu hanya beli dua altcoin ini ya. Itu terbang semua karena pilihannya terbatas. Kalau sekarang ada puluhan ribu, gimana kamu cara milihnya? Ya, mungkin milih satu ini, ya, tapi dia performanya jauh lebih buruk. Ya, ternyata yang perform malah yang ini dan lain sebagainya. Itulah kenapa membeli altcoins itu membutuhkan suatu ekspertis khusus, butuh keahlian untuk memilih. Jadi nggak asal bisa beli, tutup mata terus cuan. Ya, harus membutuhkan ekspertis khusus ketika teman-teman ini membeli altcoins. Nah, langsung kita membahas mengenai 3 hal atau 3 keahlian ketika teman-teman ini mau membeli altcoins.